Penempatan dan perlindungan TKI seolah menjadi sorotan khusus berbagai kalangan. Dengan direvisinya Undang-Undang 39 tahun 2004 ini, seolah menjadi hal besar bagi legislatif, eksekutif, dan stakeholders yang terkait untuk memaksimalkan pelayanan, pembinaan, dan juga perlindungan TKI. Beberapa pasal dalam undang-undang ini masih menjadi perdebatan. Lalu, akankah undang-undang ini siap dikembalikan kepada legislatif? Dan sejauh mana kesiapan pemerintah dalam Undang-Undang Revisi 39 tahun 2004 ini? Untuk itu, mari kita simak dalam Labors in Frame bersama saya, Atsa Cahya. Hal krusial dan substantif dalam menghadapi permasalahan tenaga kerja Indonesia di luar negeri semakin mengerucut. Dengan akan dikembalikannya daftar inventarisasi masalah ke lembaga legislatif, pemerintah dalam hal ini Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dibantu oleh 17 kementerian dan lembaga maupun stakeholders akan menindaklanjuti draft revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 yang diinisiasi oleh DPR. Segala hal telah dilakukan, baik itu pertemuan antar lembaga maupun dengan stakeholders. Koordinasi lintas sektoral, antar swasta hingga pemerintah daerah di mana tempat para calon TKI berasal. Beberapa formula telah disiapkan untuk melayani penempatan dan perlindungan TKI di luar negeri, mulai dari pra-penempatan, masa penempatan, hingga pasca penempatan. Pasal-pasal dalam batang tubuh Undang-Undang 39 siap diubah, yang tujuannya mempersiapkan tenaga kerja luar negeri kita ke tempat yang layak, dengan perlindungan yang menyeluruh hingga pulang kembali ke tanah air. Halo Ibu. Halo Mbak Aca. Maaf sudah nunggu lama. Makasih loh udah nyempetin waktu buat ngobrol-ngobrol. Iya, gimana? Iya, lagi sibuk apa aja Ibu? Ya, pemerintah kan saat ini akan melakukan suatu perubahan-perubahan dan tentunya target dan kinerja di akhir tahun saat ini harus dikejar untuk memenuhi semua kebutuhan masyarakat yang berkaitan dengan khususnya di masalah ketenaga kerjaan. Iya. Jadi katanya lagi sibuk mengenai revisi undang-undang Ibu. Sampai saat ini kesiapan dari Kemenaker Trans mengenai revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 itu sejauh mana Bu? Iya, memang revisi Undang-Undang 39 tahun 2004 ini perlu kita lakukan suatu peninjauan kembali, dan oleh karena itu ada beberapa hal yang sangat krusial yang harus dievaluasi kembali di dalam rangka melakukan penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri yang lebih bermartabat. Pemerintah dalam hal ini Komisi 9 DPR RI telah mengajukan revisi rancangan undang-undang inisiatif dari DPR untuk melakukan perubahan di dalam Undang-Undang 39 tentang penempatan dan perlindungan TKI menjadi perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri. Nah, tadi kan Ibu sempat bilang nih ada yang krusial. Ya. Kalau saya boleh tahu nih, substansi yang memang dianggap krusial itu apa aja sih Bu? Yang pertama, karena ini merupakan satu inisiatif dari DPR, tentunya kita mempelajari dari seluruh yang diajukan, pasal-pasal yang diajukan oleh DPR ini, kami melakukan suatu daftar inventarisasi masalah. Ternyata yang setelah kita membaca dan kita menelusuri serta kita melakukan eksplor di dalam rancangan undang-undang ini, maka terdapat 907 daftar inventarisasi masalah. Ini masalah TKI ini banyak banget kasusnya, Bu, ya. Kita tahu mungkin seperti kekerasan dan lain sebagainya. Nah, melihat hal-hal dan juga kekerasan ini, mulai dari yang namanya pra-penempatan, itu polanya itu seharusnya itu bagaimana sih Bu? Sebetulnya di dalam Undang-Undang 39 itu sudah diatur bagaimana mekanisme di dalam pra-penempatan, kemudian masa penempatan dan purna penempatan. Nah, oleh karena itu penempatan itu sendiri ini ada beberapa kategori penempatan. Penempatan yang dilakukan oleh private dengan private.
Ini bisa dilakukan dan diakomodir oleh Undang-Undang 39. Kemudian ada penempatan yang dilakukan G2G, government to government. Yang ketiga, ini adalah penempatan oleh diri sendiri, khususnya kepada tenaga-tenaga yang sudah profesional. Kemudian ada yang melalui perusahaan, misalnya adanya perusahaan-perusahaan yang sudah global, katakanlah perusahaan-perusahaan minyak, itu biasanya memberikan kesempatan kepada grupnya untuk melakukan moving labor di antara perusahaan itu sendiri. Jadi ada 4 macam yang diakomodir di dalam melakukan penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Bu, dari 128 pasal ini kan hanya ada 8 pasal yang memang membahas mengenai perlindungan. Menurut pandangan Ibu sendiri bagaimana? Kelihatannya bahwa di Undang-Undang 39 itu secara kuantitas memang jumlah pasal di dalam perlindungan itu sangat sedikit. Tetapi juga kita harus melihat bahwa persoalan yang sangat krusial adalah kebetulan tenaga-tenaga kerja Indonesia kita yang bekerja di luar negeri ini ada kaitannya dengan pendidikan dari tenaga kerja Indonesia itu yang sebagian besar itu adalah SD ke bawah. Nah, oleh karena itu pemerintah juga harus melakukan penyeimbangan di dalam perlindungan, di dalam penempatan. Maka kita harapkan dengan undang-undang yang baru ini mengenai perlindungan pekerja Indonesia di luar negeri bisa melindungi tanpa ada suatu diskriminasi di dalam jabatan kerja. Jadi perlindungan yang dimaksud sebaiknya memang perlindungan sejak dari daerah asal. Nah, oleh karena itu Kementerian Tenaga Kerja dan pemerintah yang telah ditunjuk, kami bersepakat untuk menyusun sebuah grand design penempatan dan perlindungan TKI ke luar negeri dengan menyesuaikan kebutuhan-kebutuhan dan regulasi yang terkait dengan negara penempatan. Ini yang menjadi persoalan bahwa undang-undang kita juga tidak mengakomodir secara komprehensif undang-undang yang berada pada masa mereka di negara penempatan. Ini kita makin seru aja. Mungkin Ya, Ibu bisa diminum kopinya, saya juga mau pesen kopi. Hanya sudah pesan kopi, kita lanjut ngobrol lagi ya Bu ya. Iya, Bu, tadi kan ini banyak pihak nih Bu yang turun andil mengenai tenaga kerja. Apakah akan ada yang namanya kesimpang siuran mengenai data-data para TKI, terus jadinya banyak pihak-pihak yang ingin menempatkan? Memang di tahun 2011 Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan sebelumnya Bapak Menteri Tenaga Kerja Bapak Muhaimin Iskandar ini memang punya program yang ingin melakukan sebuah optimalisasi di dalam penempatan dan perlindungan TKI karena begitu banyak minat dari orang yang ingin bekerja ke luar negeri akhir-akhir ini. Maka kita melakukan suatu inventarisasi khususnya dalam rangka penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia ke luar negeri ini melalui keputusan Presiden nomor 15 tentang bagaimana mengevaluasi secara fundamental dengan tim terpadu yang dibentuk antara lain ada 17 kementerian dan lembaga. Mengapa demikian? Karena ini bukan satu-satunya Kementerian Tenaga Kerja yang mengurus walaupun dia statusnya adalah tenaga kerja. Karena Kementerian Tenaga Kerja tidak mampu mengurus paspor, tidak mampu mengurus KTP. Nah, oleh karena itu kantong-kantong tenaga kerja Indonesia yang bekerja di luar negeri ini kita khusus spesifik akan dilakukan suatu pemetaan yang lebih baik dan penataan yang lebih baik kepada tenaga kerja Indonesia yang ingin memilih bekerja ke luar negeri. Mbak Aca tahu bekerja itu ada 2 di dalam Undang-Undang 13.
tentang ketenagakerjaan. Bekerja itu di dalam negeri dan di luar negeri. Oleh karena itu penempatan itu juga mengatur penempatan di dalam negeri dan penempatan di luar negeri. Nah, dari Undang-Undang 13 itulah makanya disusunlah Undang-Undang 39 bagaimana tenaga kerja Indonesia yang akan bekerja di luar negeri. Nah, saat ini sudah harus dilakukan revisi karena harus diharmonisasikan dengan undang-undang yang saat ini menjadi undang-undang dari masing-masing kementerian dan lembaga. Kami juga ingin menjelaskan bahwa keterkaitan misalnya dengan Kementerian Luar Negeri. Kementerian Luar Negeri ini sangat berperan karena bagaimana pada masa penempatan. Kemudian kita harus melakukan penerbitan paspor. Itu saat ini paspor itu sudah bisa dibuat di daerah, dan daerah debarkasi dan embarkasi itu sudah bisa dari daerah-daerah. Indonesia kan sangat luas. Oleh karena itu penataan ini harus ada juga terkait dengan keimigrasian yang dalam ini Kementerian Hukum dan HAM. Bagaimana dengan kesehatan? Mereka juga harus kita wajibkan, orang yang bekerja kan harus sehat. Nah, ini domainnya dari Kementerian Kesehatan. Kita berharap kalau ke depan rumah sakit di daerah ini sudah bisa melakukan fungsinya. Saat ini belum, Mbak Aca. Kalau untuk rekrutmennya sendiri itu mekanismenya sebenarnya bagaimana sih, Bu? Mekanisme daripada rekrutmen sebetulnya hampir sama dengan tenaga-tenaga kerja yang bekerja di dalam negeri. Yang pertama, dia harus tercatat di Dinas Tenaga Kerja setempat. Nah, oleh karena ini Dinas Tenaga Kerja saat ini menjadi unit di bawah pemerintah daerah. Oleh karena itu, maka kami di pusat ini atas instruksi Bapak Menteri, Bapak Muhaimin Iskandar, agar melakukan optimalisasi, mendelegasikan kewenangan kepada daerah, khususnya Dinas Tenaga Kerja. Nah, sekarang ini kita sudah membangun melalui online. Jadi kepada pencari kerja, termasuk tenaga kerja yang akan bekerja di luar negeri, silahkan mengklik info kerja yang semua Dinas Tenaga Kerja di tahun 2012 ini sudah kita fasilitasi di 400 kabupaten kota. Kita tentunya pemerintah dalam hal ini Kementerian Luar Negeri, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Imigrasi dalam hal melakukan persiapan-persiapan dalam rangka pencatatan dan perlindungan. Ini tentunya harus mempunyai standar atau operasional dan prosedur yang sama sehingga bisa diakses dengan mudah, kemudian dengan murah, dan tentunya akurasi datanya. Terima kasih nih informasinya. Sudah dikasih kesempatan ngobrol-ngobrol sama Ibu. Iya, saya terima kasih juga ada anak-anak muda yang ingin, jangan-jangan Mbak Aca ini pengen juga kerja ke luar negeri. Mudah-mudahan. Ya. Tapi harus dengan prosedur yang sangat benar ya, Bu ya. Betul, harus tidak memilih, tidak boleh ada diskriminasi, dan harus disiapkan dari daerah, harus tahu persis informasi jabatan kerja yang akan kita tempati dan menyiapkan diri untuk memenuhi standar jabatan itu. Mengapa demikian? Karena mereka harus terlindungi dari jam kerja yang over. Baik, kalau gitu sebelum pamit kita habiskan dulu kopinya. Iya, silakan. Ya. Apa kabar, Pak? Selamat siang. Selamat siang. Apa kita mau ngobrol-ngobrol nih? Apa kabar? Boleh. Pak, yang ingin saya tanyakan adalah mengenai inisiasi revisi Undang-Undang 39 tahun 2004, apa yang dirasa sangat urgent sampai akhirnya legislatif harus merevisi undang-undang ini, Pak? Sebenarnya pengiriman TKI itu terjadi sejak tahun 1970-an ya. Sejak tahun 1970-an sampai tahun 2004 itu perlindungan mengenai tenaga kerja Indonesia itu hampir sama sekali nggak ada. Belum ada aturan yang memberikan perlindungan terhadap tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Namun sejak dibuatnya undang-undang, disahkannya undang-undang mengenai penempatan dan perlindungan tenaga kerja Indonesia di luar negeri, ya Undang-Undang Nomor 39 tahun 2004, maka sejak itu ada perlindungan untuk TKI kita yang ada di luar negeri.
Namun dalam perjalanannya, persoalan TKI kita ini semakin membesar, semakin bervariasi, sehingga Undang-Undang 39 tahun 2004 itu tidak mampu lagi untuk menampung berbagai persoalan secara komprehensif. Pertama, ternyata setelah kita evaluasi, Undang-Undang 39 tahun 2004 itu lebih mengedepankan penempatan daripada perlindungan. Jadi pasal-pasalnya mengenai perlindungan hanya 8 pasal dari 109 pasal, sementara pasal tentang penempatan itu terdiri dari 66 pasal. Sehingga banyak orang mengatakan bahwa undang-undang ini seperti komoditisasi TKI. Inilah yang menyebabkan Komisi 9 akhirnya mencoba untuk melakukan revisi. Nah, setelah kita evaluasi bersama di Komisi 9, saya sebagai Ketua Panja, banyak sekali persoalan. Ternyata undang-undang ini tidak memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah. Sehingga tidak terjadi harmonisasi antara Undang-Undang 39 tahun 2004 dengan Undang-Undang 32 tahun 2004 tentang pemerintahan daerah. Nah, ini yang menyebabkan sekarang akhirnya terjadi kekacauan. Padahal kan pengiriman TKI itu kan dari daerah. Nah, sementara pemerintah daerah lepas tangan. Nah, terus kemudian ada tumpang tindih kewenangan. Jadi yang melakukan penempatan di Undang-Undang 39 tahun 2004 ini yang melakukan penempatan dan perlindungan itu ada 2 instansi. Instansi yang pertama adalah Kementerian Tenaga Kerja, instansi yang kedua adalah BNP 2 TKI. Kadang-kadang mereka terjadi tumpang tindih, tidak saling koordinasi, berebut kewenangan, setelah ada masalah baru mereka lempar batu sembunyi tangan gitu loh. Kalau ada masalah baru kemudian persoalan diberikan kepada TKI. Dan undang-undang ini tidak memberikan kepastian hukum. Semua pekerjaan perlindungan itu, hampir keseluruhan pekerjaan perlindungan diserahkan kepada swasta atau PPTKIS. Ya nggak mungkin lah swasta itu mau memberikan perlindungan semuanya gitu. Jadi ini yang salah. Pemerintah menempatkan tapi perlindungannya diserahkan kepada swasta. Nah, Pak, tadi Bapak sempat menyebutkan bahwa banyak sekali permasalahan. Nah, dari berbagai permasalahan yang ada mulai dari pra penempatan hingga purna penempatan, ini bagaimana yang harus disikapi oleh baik pemerintah dan juga yang lembaga yang lainnya, Pak? Ya kan sekarang ini kita terus terang aja memperbaiki kesisteman dalam undang-undang yang baru. Ya, tadi saya sampaikan bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, bahwa Undang-Undang 39 ini bukan direvisi, tapi diganti baru. Judulnya pun baru dan sekarang sudah mau kita bikin pansus dan pansusnya sudah terbentuk, namanya Undang-Undang Perlindungan Pekerja Indonesia di Luar Negeri. Nah, perlindungan itu diberikan secara menyeluruh mulai dari pra penempatan, penempatan dan pasca penempatan. Kemudian perlindungan terhadap kesejahteraan TKI juga ada. Di sini ada asuransi TKI. Asuransi TKI ada 2, ada di dalam negeri dan di luar negeri. Kemudian ada juga jaminan sosial buat TKI, kemudian kepastian pembiayaan. Kalau kemarin-kemarin ini terus terang aja, mohon maaf, kadang-kadang TKI pergi ke luar negeri 6 bulan mereka nggak gajian, harus menanggung utang. Tapi sekarang ini ada di undang-undang ini kita sebutkan maksimal biaya TKI ke luar negeri itu yang ditanggung oleh TKI itu hanya maksimal 1 bulan gaji. Pembiayaan yang akan dibiayai oleh TKI adalah masalah paspor, kemudian pemeriksaan kesehatan dan psikologi, kemudian pembayaran premi asuransi di dalam negeri. Nah, nanti yang tiket pulang pergi dibiayai oleh pengguna, kemudian akomodasi selama pemberangkatan dibiayai oleh pengguna, untuk kemudian premi untuk asuransi di luar negeri akan dibiayai oleh pengguna. Kemudian pemerintah daerah diberikan kewenangan yang lebih besar. Rekrutmen, seleksi diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian pendaftaran dan pendataan diserahkan kepada pemerintah daerah. Kemudian pendidikan dan pelatihan diserahkan kepada pemerintah daerah. Penyelesaian dokumen pun, paspor dan sebagainya diselesaikan di satu atap tadi di daerah. Dan TKI itu berangkat dari desa, kemudian berangkat ke luar negeri, di sana ketemu dengan perwakilan kita, dengan BNP 2 TKI yang ada di luar negeri, kemudian di situ menandatangani perjanjian kerja dengan pengguna, jadi penggunanya clear, pengguna datang ke perwakilan di luar negeri, kemudian TKI baru dibawa oleh pengguna. Kemudian di luar negeri pun akan kita buat shelter untuk pendidikan tambahan. Jadi saya kira ini menjadi suatu peluang yang bagus. Kalau dulu misalnya ada penampungan kita hilangkan. Jadi TKI itu berangkat dari desa, kemudian ke luar negeri, di sana ditampung, balik lagi langsung ke desa. Tadi kan Bapak sempat bilang nih, bahwa ada tumpang tindih antara 2 kelembagaan. Ada kementerian dan juga ada BNP 2 TKI. Apa yang harus dikaji ulang dari fungsi kedua lembaga ini, melihat dari sisi regulasinya?
Jadi gini, ada regulator, ada operator, ada pengawasan, kan begitu. Jadi BNP.TKI kita serahkan kepada pengawasan, kita tugaskan kepada pengawasan, regulator tentunya pemerintah, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian Kementerian Luar Negeri dan sebagainya. Pelaksananya bisa juga dari pemerintah. Jadi nanti yang akan melakukan pengiriman itu bisa dari PPTKIS, bisa swasta, juga bisa badan usaha milik negara. Kemudian di luar negeri, di situ ada garda untuk bantuan hukum dan juga perlindungan tenaga kerja akan dimotori oleh KBRI kita, kemudian di situ juga akan kita bentuk atasnya ketenaga kerjaan, di mana atasnya ketenaga kerjaan ini nanti kita buat dalam undang-undang ini memiliki fungsi diplomatik sehingga bisa membantu setiap tenaga kerja yang memiliki permasalahan hukum. Terakhir Pak, harapannya kalau misalnya sampai akhirnya UU ini sudah direvisi, harapan Bapak seperti apa? Ya saya kira RUU ini harapan kita bersama, harapan rakyat Indonesia adalah mampu memperbaiki harkat dan martabat rakyat Indonesia dan bangsa kita secara keseluruhan. Karena terus terang aja jangan sampai kita keluar negeri ini sebagai TKI yang rendah, tapi kita keluar negeri adalah TKI yang terampil sehingga bisa mampu menjaga harkat dan martabat bangsa kita. Saya kira. Begitu, terima kasih Pak atas waktunya Sama-sama. sudah berbincang-bincang. Ya, Bu, mari. Dan pemirsa, demikianlah perbincangan saya dengan Bapak Supriyatno. Maka dari itu berakhir sudah episode kita kali ini. Semoga bermanfaat dan dapat menjawab segala permasalahan mengenai TKI kita. Untuk itu saya Atsa Cahya dalam Labours in Frame. Terima kasih dan sampai jumpa. Terima kasih. Ya. Terima Terima kasih. Ya.